sepatu basket terbaru Zoom Freak 3. Kita langsung aja unboxing. Modelnya freak banget. Hey guys, selamat datang kembali di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini tangan gue udah ada sepatu Nike Zoom Freak 3, sepatu terbaru dari Giannis Antetokounmpo. Buat kalian yang suka dengan konten-konten basket, sepatu basket seperti ini, gue itu selalu review sepatu basket terbaru dan setiap minggunya selalu ada update dari sepatu-sepatu basket yang gue review juga guys. Jadi kalau kalian suka dengan konten-konten yang gue bikin, pastikan kalian klik tombol subscribe, nyalain tombol loncengnya juga, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. By the way, ngomongin Giannis itu lagi seru banget sekarang, lagi happening lah. Karena Doi lagi masuk di NBA Final melawan Phoenix Suns, timnya Milwaukee Bucks juga jago banget. Dan kalau kalian tanya nih siapa yang gue jagoin di NBA Final kali ini, susah banget buat jawab sebenarnya, tapi gue pengennya Chris Paul dan juga Devin Booker juara. Tapi kayaknya otak gue ini, gue mikir kayak Giannis punya chance lebih besar dari segi tim untuk menang di NBA Final kali ini. Jadi gue tetap dukung Giannis, dan gue ngerasa timnya Bucks itu lagi solid banget. Mereka punya big man, mereka punya MVP, dan gue yakin Giannis bisa ngebawa Milwaukee Bucks juara untuk NBA season ini. Juga gue excited banget pas tahu sepatu ini dirilis di NBA Final, karena namanya Giannis itu pasti lagi happening banget. Jadi menurut gue ini saat yang tepat buat rilis sepatu Nike Zoom Freak 3. Mudah-mudahan ini sepatu dipakai sama Giannis di NBA Final, karena dari segi siluet ini menurut gue sih unik banget guys. Beda sama dua versi sebelumnya. Dua versi sebelumnya tuh kayak sepatu basket biasa aja. Ini berasa kayak dari segi desain tuh kayak sepatu alien. Alien in a good way maksud gue, karena ini dari segi desain berasa bener-bener beda, nyentrik banget. Dan gue berharap sepatu ini bisa dipakai di NBA Final sama Giannis. By the way, buat kalian penasaran dimana gue ngedapetin sepatu ini, gue dapetin sepatu ini di Hoops Point, dan sepatu ini dijual dengan harga Rp1.799.000. Kalian bisa klik link di bagian description, karena gue udah masukkan link di bawah, jadi kalian bisa klik langsung dan menuju ke website dari Hoops Point guys. By the way, ini merupakan colorway Orange Freak, dimana colorway-nya menurut gue juga unik. Ini kayak warnanya peach mango, terus ada warna hijaunya, ada warna pinknya. Salah satu colorway yang cukup beda sama sepatu-sepatu basket zaman sekarang. Dari segi materialnya sendiri, di sini ada beberapa layering material yang digunakan. Yang pertama di sini ada material textile, dan di bagian atasnya sini ada synthetic layering material juga. Synthetic material yang digunakan di sepatu ini menurut gue sih cukup oke, dan material textile-nya ini rada ngingetin gue sama sepatu Nike KD14. Jadi menurut gue dari segi feel-nya cukup oke waktu gue pakai. Dan juga di samping itu di sini ada beberapa fuse layering material di bagian depan sini, yang ini berfungsi untuk memberikan proteksi terhadap material yang ada di sepatu ini juga guys. Dengan menggunakan material tekstil seperti ini tuh nggak membutuhkan break-in time sama sekali. Dan kalau kalian bisa lihat lebih detail, di sini tuh ada bolong-bolongan yang ini berfungsi untuk memberikan ventilasi saat kalian menggunakan sepatu ini juga. Dari segi detailnya sendiri, sepatu Freak 3 ini punya banyak banget detail yang ditaruh. Contohnya di bagian samping, di sini ada logo Nike yang kebalik, ada logo Giannis juga di bagian tang, ada pull tab di bagian belakang, dan juga kalian bakal dapet strap yang menurut gue ini cukup keren guys. Kalau kalian buka strapnya, di bagian dalam di sini ada tulisan nama-nama keluarganya Freak. Terus di samping itu kalian juga bakal dapet tulisan I am my father legacy. Jadi tulisan di bagian kanan sama kiri itu beda, dan sepatu-sepatu Giannis itu selalu berfokus sama keluarganya, which is gue salut banget sama Giannis karena hal itu guys. Di samping itu gue juga nggak terlalu suka sama strapnya, karena menurut gue strap yang ada di sepatu ini tuh pendek banget. Jadi pas dipakai ini tuh kayak nggak bisa nutup secara maksimal gitu guys. Jadi gue ngerasa kayak strap yang ada di sepatu ini tuh cuma pure buat estetik aja, nggak terlalu berasa fungsinya atau nggak terlalu berasa containmentnya waktu gue pakai sepatu ini. Di bagian cushionnya, sepatu Nike Zoom Freak 3 ini bisa jadi salah satu pembeda juga antara dua versi sebelumnya. Karena menurut gue sih dua sepatu Freak sebelumnya ini tuh cushionnya nggak terlalu berasa ya, kayak biasa aja gitu, nggak terlalu signifikan. Di sepatu ini menurut gue ada upgrade, karena sepatu ini menggunakan double pod zoom unit di bagian forefoot. Jadi itu cushioning system yang sama kayak di sepatu Nike LeBron 17, sama juga kayak di sepatu Nike BBNXT. Jadi pas gue tahu sepatu ini pakai double zoom pods, ya gue ngerasa bakal ada improvement nih, cukup menarik. Dan gue juga ngerasa lini dari sepatu Giannis ini sekarang diperhatikan banget sama
Nike, karena doi udah mencapai titik MVP, sekarang masuk ke final. Jadi pastinya dari segi desain, dari segi teknologi, dan dari segi fanbase-nya itu makin besar, jadi harus diperhatiin banget lah. Di samping itu, pas gue nyobain sepatu ini, gue kira sih feel-nya bakal sama kayak LeBron 17 atau BB/NXT, tapi ternyata cukup beda guys. Yang bikin unik nih, di bagian samping di sini tuh ada part yang dibolongin sama Nike. Jadi di bagian luar sini kalian bisa melihat di sini tuh kelihatan zoom unitnya. Jadi ini part yang berfungsi sehingga zoom unit yang ada di sepatu ini bisa expand lebih optimal. Cuma gue cukup concern juga kenapa yang dibolongin tuh cuma bagian luarnya aja. Jadi yang luar ini bisa lebih expand daripada yang di bagian dalam. Dan ini sesuatu yang cukup unik sih, karena sepatu basket biasanya yang dibikin soft itu yang di bagian dalam. Meskipun gitu, gue juga penasaran sama fitur yang ada di sepatu ini. Jadi di sini kayak ada TPU piece-nya, mungkin ini membantu. Cuma gue bakal coba dulu pakai di lapangan untuk sepatu ini supaya gue bisa tahu lebih lanjut guys. By the way, di bagian bolongannya ini kalian bisa melihat di sini ada detail logonya Giannis juga di bagian dalam. Seakan-akan kayak Nike tuh tahu kita bakal ngepoin bagian dalam sini. Meskipun kecil nggak kelihatan, tapi tetap dikasih detail elemen sama Nike. Dan juga di samping itu, dari penggunaan foam yang ada di sepatu ini juga menurut gue enak banget. Foam yang digunakan di sepatu ini bagus, berasa cukup soft, dan gue nggak begitu yakin sih ini foamnya apa, karena dari product description-nya sendiri kurang begitu jelas. Yang gue ngerasain adalah foam yang digunakan di sepatu ini cukup nyaman guys. Jadi kombinasi antara foam dan juga cushioning unit yang ada di sepatu ini bener-bener bisa ngasih cushioning yang bouncy di bagian forefoot kaki gue. Lanjut di bagian traction-nya, sepatu ini menggunakan full solid rubber outsole, ini non XTR by the way, dan ini ngingetin gue sama sepatu Nike BB/NXT juga. Menurut gue dari segi implementasi rubbernya sendiri cukup tebal, jadi mungkin kalau kalian mau pakai di lapangan outdoor bakal jadi salah satu opsi yang oke. Dan juga seingat gue ya guys, sepatu Nike BB/NXT punya traction yang bener-bener solid di lapangan outdoor maupun indoor. Jadi gue berharap sepatu ini juga bisa punya traction yang bener-bener bagus di lapangan manapun. Di samping itu, di sini kalian juga bakal dapat decouple outsole, jadi bagian sampingnya sini keangkat, yang ini bisa menambahkan mobilitas di bagian depan kaki kalian. Juga ngomongin masalah fitnya, sepatu ini fit true to size, gue nggak ada masalah sama sekali pas pakai sepatu ini. Buat kalian para wide footers atau kalian yang punya kaki yang sedikit lebar, kalian bisa beli true to size juga. Menurut gue sih sepatu ini lebar banget di bagian samping, nggak ada masalah sama sekali. Dan juga dengan penggunaan material yang mirip sama Nike KD14, ini bakal ngasih containment yang cukup baik di kaki kalian guys. By the way, setahu gue untuk colorway yang ini sama colorway yang Project 34 itu bakal ada dua material yang beda, dan gue lebih prefer untuk material yang ada di colorway ini. Jadi menurut gue ini lebih oke, dari segi containment juga lebih bagus karena material di bagian belakang lebih rigid juga guys. And that's about it guys, initial review untuk sepatu Nike Zoom Freak 3. Gue udah gak sabar untuk cobain sepatu ini di lapangan. Buat kalian yang penasaran sama performance reviewnya, tungguin aja gue pakai sepatu ini dan bakal diupdate di channel YouTube gue ini guys. Thank you buat kalian udah nonton video kali ini. Thank you juga buat Hoops Point. See you next video guys. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang cinta sneaker seperti gue. Well guys, thank you so much. Have a good one. Peace.